Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita hari ini pertemuan keempat di kitab Unwanud Dharfi fi Ilmi Sarfi karya Syekh Harun Ibn Abdul Razik rahimahullahu ta'ala. Kita alhamdulillah masuk di bab pertama. Artinya kalau sudah begini kita hitung bab, karena cuma 3 bab. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-babul awal. Bab yang pertama, fil fi'li, tentang fi'il. Bab pertama tentang fi'il. Wa huwa thalathatu anwa'in, dan dia ada 3 jenis. Ini sudah ma'ruf ya bagi kita yang belajar sorof, nahwu. Tentunya ini sudah dimaklumi. Madin, ada namanya fi'il madi, kakoma, wa akoma. Seperti koma dan akoma. Bercontohkan 3 huruf dan lebih dari 3. Wa mudhari'in, ada fi'il mudhari yang kedua, kayakumu wa yukimu. Wa amrin, dan ada fi'il amr, kakum wa akim. Mudah sekali ini, alhamdulillah. Wa yanqasimul fi'il bi'tibari tajarrud wa ziyada ila, dan fi'il terbagi bi'tibar, dilihat dari sisi tajarrud, kosongnya dari tambahan, wa ziyada, dan adanya tambahan, ila, ke mujarrodin wa mazidin. Ada namanya fi'il mujarrod, ada namanya fi'il mazid. Wa bi'tibaril harokati was sakanat, tapi kalau dilihat dari harokat dan sukunnya, ma'adalika, bersamaan dengan hal tersebut, ila sittatin wa thalathina baba. Jadi maksudnya mazid mujarrod, dilihat dari harokat dan sukunnya, maka jumlahnya 36 bab. Sudah bertambah ya. 2 buku sebelumnya kita selalu bilang berapa? 22 bab. Sekarang jadi 36. Ada apa ini? Apa yang lebihnya? Nanti kita akan lihat. Jadi semuanya ini, dan ini sudah penuh ya. Inilah paling fullnya. Semua bab fi'il. Semua bab fi'il. Dari asal, tambahan, kemudian mulhak. Ini sebenarnya tambahan sini. Mulhak, ada namanya yang diikutkan. Itulah menjadi 36. Karena ada namanya mulhak. Yang diikutkan kepada mujarrad dan mazid. Maka semuanya ada 36 bab. Rinciannya, sittatun litsulasil mujarrad. 6 untuk sulasi mujarrad. 6 untuk sulasi mujarrad. Al-awwal yang pertama, fa'al. Bifathil ain, di fathah ainnya. Yaf'ulu. Biddommiha, dengan di domma. Itu fa'ala yaf'ulu. Dia kasih keterangan. Di fathah ainnya dan di dommah ainnya pada mudhari. Fa'ala yaf'ulu. Nah contoh. Nasara yang suruh. Qala yakulu. Asalnya qawala yakulu. Marra yamurru. Asalnya marara yamruru. Goza yagzu, asalnya gozawa yagzubu. Iya, nanti di catatan kaki saya sudah tambah itu. Asalnya. Asalnya, supaya antum sudah paham, oh wazan fa'ala yaf'ulu ini. Ini wazan fa'ala yaf'ulu. Di catatan kaki, alhamdulillah, nanti sudah memang akan ditambah itu. Sudah ditambah. Iya, tinggal nanti kita belum dapat dicetak. Qala asalnya qawala karena wazan fa'ala. Yaqul yaqulu asalnya yaf'ulu karena yaf'ulu. Marra asalnya fa'ala. Yamurru asalnya yamruru. Goza asalnya gozawa. Yagzu asalnya yagzubu. Iya, itu asalnya. Iya, belum contohkan itu kenapa? Karena ada faedahnya. Nasara fi'il salim, qala fi'il ajwab, marra fi'il mudha'af, goza fi'il nakis. Artinya itu nanti untuk menggambarkan kata-kata yang masuk di bab ini, inilah dia. Bisa sahih salim, bisa sahih mudha'af, bisa ajwab, bisa fi'il nakis. Bisa fi'il nakis. Kan di bab 3 miftah, saya sudah kasih keterangan di tasrif. Bahwa yang masuk dalam bab ini. Dipahamkan? Iya, di bab 3 miftah. Kemudian atani bab kedua, fa'ala, di fathah juga ainnya, yaf'ilu, di kasro ainnya. Bikasriha, dengan di kasro dia. Nah contoh, jalasa yajlisu,
Wa ba'a yabi'u. Ba'a asalnya baya'a. Yabi'u yabi'u. Farra yafirru. Farara yafriru. Roma yarmi. Roma yarmiyu. Wa'ada ya'idu. Asalnya yau'idu. Waqo yaki. Asalnya waqo yaukiyu. Yasaro yaisiru. Yasaro yaisiru. Artinya yang masuk di bab fa'ala yaf'ilu ini ada sahih salim, ya, ada mahmuz, ada ajwab, ada mudha'af, ada nakis, ada mithal, ya, ada lafid makrun, mafruk, ada lafid mafruk seperti wafa, waqo, dan ada fi'il mithal juga di akhir yasaro, tapi mithal ya. Mithal iya, karena mithal ada dua, ada mithal waw dan ada mithal ya. Inilah wazan kedua. Contoh nanti akan ditekankan lagi. Inilah wazan kedua. Fa'ala yaf'ilu. Bab 3. Fa'ala yaf'alu bil fathi fihima. Dengan dipathah pada keduanya. Fa'ala yaf'alu. Dipathah pada keduanya. Contoh nahadha yanhadung. Fataha yaftahu. Wa sa'a yas'a. Sa'a asalnya adalah sa'a ya. Fa'ala. Yas'a asalnya yas'ayu. Wado'a yado'u. Asalnya yaudo'u. Yaudo'u. Ya. Kemudian belum lebih jauh lagi. Wa syartu hada. Syarat bab ini fa'ala yaf'alu ada syaratnya. Fa'ala yaf'alu ada syaratnya. Ayyakuna thanihi au thalithu. Ayyakuna thanihi au thalithuhu. Harus huruf keduanya atau ketiganya. Ain atau lamnya maksudnya. Ain atau lamnya harfan salah satu min hurufil halqi sittah. Salah satu dari huruf tenggorokan yang 6. Ini kan sudah dari pengenalan ilmu sorof. Anda sudah katakan itu. Bahwa wazan fa'ala yaf'alu itu yang masuk di sini adalah huruf tenggorokan. Ain atau lamnya. Siapa itu huruf tenggorokan 6? Yaitu wahia dia adalah al-hamzatu, hamzah, wal ha'u ha, wal ain ain, wal ha ha, wal goin goin, wal kha. Inilah dia. Jadi kalau ada kata fa'ala yaf'alu dipastikan ain atau lamnya huruf tenggorokan. Pastikan ain atau lamnya adalah huruf tenggorokan. Dipahami ini? Ini dia yang masuk di situ. Jadi khusus, tidak masuk yang lain. Tidak ada yang bukan tenggorokan masuk di fa'ala yaf'alu. Tapi kalau tenggorokan bisa fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, bisa juga, tidak ada masalah. Tapi untuk fa'ala yaf'alu harus tenggorokan. Harus tenggorokan. Ar-rabi yang keempat fa'ila di kasro, bil kasri, di kasro. Fa'ila yaf'alu bil fathih, di fathah. Iya, dengan di fathah. Contoh alima ya'lamu, fariha yafrahu, khofa yakhafu. Asalnya khowifa. Yahwafu, wajila yaujalu, rodiya yardo. Asalnya yardoyu. Wa'addo ya'addu. Asalnya adod, adido. Adido. Ya'dodu. Itu asalnya. Karena supaya sesuai dengan wazan. Kemudian setelah itu kata beliau kasih kita faedah. Wa kathiron. Dan kebanyakannya. Ta'ati ma ta'ati minhu. Kebanyakan apa yang datang darinya. Itu dari bab fa'ila yaf'alu al-ahzan. Kesedihan. Jadi lebih sering itu wazan fa'ila yaf'alu ini sedih. Bahkan dipastikan kalau itu maknanya kesedihan. Pasti fa'ila yaf'alu. Wal ilal, demikian pula cacat, buta, pincang. Paham kan? Semuanya itu pasti wazan fa'ila yaf'alu. Semua cacat. Wa addaduha, demikian pula lawannya. Lawan sedih apa? Gembira, juga fa'ila yaf'alu. Makanya fariha yafrahu. Paham ya?
Dan lawan dari penyakit sakit, sehat. Juga sama. Wazannya fa'ila yaf'alu. Walaupun tidak semua berlokasi sini ya. Baru sedikit. Iya. Pasti itu fa'ila yaf'alu. Dipastikan fa'ila yaf'alu. Nah contoh seperti sakima. Sakit ya. Ya, sakima, hazina, salima, fariha. Salima selamat dah. Berarti sehat. Berarti salima ya selamu. Falija ya felaju. Kan begitu, hazina ya hazanu. Sakima ya yas komu. Fariha ya frohu. Setelah itu, wa minhu diantaranya juga. Diantara yang masuk ke bab ini, fa'ila yaf'alu. Al-alwan, warna. Semua warna pastikan fa'ila yaf'alu. Semua warna. Antum dapat warna gundul, pasti fa'ila yaf'alu. Sabida, yaswadu, sopiro, yasfaru, zariqo, yazroku. Dipastikan fa'ila yaf'alu. Wal uyub. Demikian pula al-uyub. Aib. Walaupun tidak sakit, tapi itu aib. Hal yang merupakan aib. Kalau tadi itu al-ilal, sakit. Nah, ini aib, cacat. Cacat. Ada kan orang pincang, tapi tidak sakit. Paham kan? Pincang, tapi tidak sakit. Buta, memang buta, tidak sakit. Walaupun itu sudah masuk di penyakit, tapi tidak sakit. Iya, masuk juga. Iya, aib, pincang, buta, dan semisalnya. Wal hila atau al-hali. Ini kata-kata yang disebutkan untuk memuji seorang. Ini juga masuk. Kata-kata untuk memuji seorang masuk di wazan fa'ila yaf'alu. Seperti syahiba, awiro, falija, balija. Ya, semua ini. Semua ini adalah masuk di kata-kata yang merupakan, kalau syahiba itu terkait dengan apa itu? Warna. Syahiba kan itu warna. Warna putih yang bercampur hitam. Itu abu-abu. Iya, abu-abu. Awiro, kalau awiro penyakit. Ya, kalau awiro itu adalah apa? Penyakit. Apa itu? Buta sebelah. Kalau awiro yang buta sebelah matanya. Kalau falija, kalau falija apa ini? Kalau di kamus falija apa? Iya. Saya sudah tulis di kata catatan kaki ini karena kata asing. Iya. Cuman di laptop. Apa maknanya falija? Yang renggang giginya. Santa. Betul. Iya. Kan orang itu di sana ada orang rapat giginya dia kasih renggang, kasih runcing. Kan itu yang disebutkan sebagai ya kecantikan. Kecantikan. Ini yang disebutkan sebagai hila. Wa balija. Kalau balija? Kalau balija, antum dah tahu? Ini semuanya hila. Balija. Apalagi maknanya di kamus? Yang selalu riang. Iya, bisa juga begitu. Tapi ada maknanya hilanya ini. Ada makna hilanya ini. Iya, kalau kata balija. Kalau kata balija. Kalau berseri-seri masuk nanti di kebahagiaan. Masuk di kebahagiaan. Kalau al-balija ini juga bisa masuk di hila. Sesuatu yang disebutkan ya untuk memuji. Untuk memuji. Iya. Ini yang masuk di bab fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Jadi yang lebih sering 4 ya, dipastikan 5. Sedih, bahagia, lawannya. Sakit, lawannya juga. Ya, itu sudah 4. Kemudian alwan, 5 warna. Uyub, 6. Kemudian al-hila, ya, itu yang ke-7. Itu yang ke-7. Yang masuk dalam fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Dan ini, dan belum kurang di sini sedikit, ini semuanya lazim.
Nanti keterangannya begitu. Semua ini lazim. Yang ini. Sedih, sakit, cacat, warna, semua itu lazim. Jadi pasti lazim dan pasti fa'ila yaf'alu. Selain ini muta'addi. Selain ini nanti jadinya apa? Muta'addi. Iya, dan ana sudah kasih tahu antum di Miftah Kunci Ilmu Nahwu, sudah saya pisahkan ini. Sudah saya pisahkan yang disebutkan oleh penulis ini, ya, kata-kata fa'ila yaf'alu yang lazim. Fa'ila yaf'alu yang lazim. Sudah saya pisahkan. Tinggal antum lihat kembali di sana. Tinggal antum lihat kembali. Al-khamis, wazan kelima. Fa'ula yaf'ulu. Bidhammi fihima, dengan didhamma pada keduanya. Fa'ula yaf'ulu, dengan didhamma keduanya. Kalau ini kata beliau, wahwa lil awsafil khalqiyah wallati laha maktun. Itu laha makasa ya. Wallati laha maktun. Iya. Salah harokat tengahnya dan akhirnya. Dia adalah sifat-sifat akhlak yang maktun, memiliki yang sudah tinggal di orang itu. Jadi faula ini khusus sifat-sifat akhlak yang sudah selalu bersama seorang. Yang selalu bersama orang itu. Paham ini kan? Ini kalau faula. Makanya rata-rata yang masuk sini masalah-masalah akhlak baik atau buruk. Tapi yang selalu ada pada seorang. Bukan yang hilang dan datang. Iya. Seperti hasuna, yahsunu, karuma, yakrumu, sarwa, yasru. Iya. Ini contoh-contohnya yang belum sebutkan. Asadis bab terakhir dari sulati mujarrad, fa'ila yaf'ilu. Ini yang paling sedikitnya. Bil kasri fihima, dengan dikasroh pada keduanya. Fa'ila yaf'ilu. Wahu qalil, dia sedikit. Ada paham ini? Dia sedikit. Bahkan sudah saya sebutkan di Miftah, ada 15 kata saja. 2 sahih, 13 mu'tal. Antum bisa lihat di sana. Sudah saya sebutkan semua kosakata. Sudah disebutkan semua kosakatanya. Makanya belum bilang ini sedikit. Nah contoh hasiba yahsibu, na'imayan imu. 2 inilah yang sahih. 2 kata inilah yang sahih. Itu pun dikatakan 2 kata ini masuk di bab fa'ila yaf'alu. Hasiba yahsabu, na'imayan amu. Hasiba yahsabu, na'imayan amu. 2 kata ini. Wawarita yaritu wawaliya yali. Ini 2 kata. Sisa ada 11 kata lagi yang saya sudah sebutkan di Miftah. Kan dia ini cuma 15 kata. Ini sudah dengan sahih ada 4 ya. Boleh contohkan sahih 2, mu'tal 2. Sisanya berarti sudah ada 4 itu. Berarti sisanya berapa? Ada 11 kata. Ada 11 kata yang sudah kita sebutkan di Miftah. Kemudian setelah beliau sebutkan semua babnya, kata beliau wa kullu hadil abwabu, semua bab-bab tadi itu 6 tadi, 1 sampai 6, takunu bisa menjadi lazimah, bisa lazim. Apa artinya lazim? Tidak butuh pada objek. Wa muta'addiyah, butuh pada objek. Jadi semua tadi itu bisa lazim, bisa muta'addi. Illal khamis, kecuali yang kelima. Mana itu? Siapa yang kelima? Fa'ula yaf'ulu. Itu yang kelima. Kecuali yang kelima, fala yakunu illa lazima, maka tidak ada kecuali lazim. Jadi untuk fa'ula yaf'ulu selalu hanya lazim. Tidak ada yang muta'addi. Untuk fa'ula yaf'ulu tidak ada yang muta'addi. Kemudian kata beliau wa salasatun limazidihi bihar. Kita masuk di mazid. Wa salasatun ada 3 bab. Limazidihi bihar, untuk tambahan 1 huruf. Maksudnya ada sulasi, kalau ditambah 1 huruf maka ada berapa bab? 3 bab. Apa itu al-awwal af'ala? Mudah ya. Bab pertama af'ala. Nah contoh akrama yukrimu ikraman, a'ta yu'ti ita'an, aqama yukimu iqamatan, ata yu'ti ita'an. Ya, ini bab
pertama tambahan satu huruf. Wal amru minhu, dan amar darinya af'il. Karena beliau kan tadi contohkan madhi mudhari masdar. Amarnya af'il. Amarnya af'il biqat il hamzati maftuhatan, dengan hamzah kotak di fathah. Jadi bukan ya hamzah wasal kalau 4 huruf ini. Ditambah 3 tambah 1. Wazan af'ala penggunaannya bukan hamzah wasal, tapi hamzah apa? Qat'in dan di fathah. Kenapa perlu itu peringatan? Karena hamzah fil amr itu tidak ada yang di fathah. Hamzah fil amr tidak ada yang di fathah. Adanya cuma dhamma atau apa kasroh. Kecuali hamzahnya af'al. Dibuat fil amr af'il. Hamzah qat'in terus fathah. Yang lainnya tidak ada fathah. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali fathah. Jadi inilah satu-satunya hamzah dalam fi'il amr yang di fathah. Satu-satunya fi'il amr yang di fathah hamzahnya adalah wazan af'ala. Wazan af'ala. Tidak ada duanya. Iya, makanya belum ingatkan itu. Penting. Wal amru minhu, amar darinya af'il. Biqatil hamzah, dengan hamzah kotak. Maftuhatan, dalam keadaan di fathah. Iya. Tsani yang kedua, fa'ala. Ini ma'ruf bagi kita ya. Kalau yang sudah belajar 2 buku sebelumnya. Fa'ala. Ditasdid ainnya. Contoh. Farroha yufarrihu tafrihan. Zakka yuzakki tazkiyatan. Mudah. Tsali yang ketiga. Fa'ala. Nah, qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan. Masdarnya ada 2 belum bawakan. Dan nanti ada 3 ya. Qitalan juga ada tambahannya. Fi'alan. Iya. Wala yuwali muwalatan wa walaan. Ini selesai 3 tambah 1. Wa khamsatun limazidihi biharfain. Dan ada 5 tambahan 2 huruf. 3 tambah 2 huruf ada 5 bab. Al-awwal yang pertama infa'ala. Infa'ala. Nah contoh inkasaro yang kasiru inkisaron. Insyakko yang syakku insyikokon. Inqada yang qadu inqiyadan. Inmaha yan mahi inmihaan. Mudah ini. Wazan infa'ala. Tani yang kedua tambah 2 huruf. 3 tambah 2 ifta'ala. Contoh ijtama'a yajtami'u ijtima'an. Ishtaqqa. Ishtaqqa. Yashtaqku istiqaqan. Wa minhu, diantaranya juga adalah iktaro. Ini yang butuh diceritakan. Iktaro. Kenapa masuk di ifta'ala? Karena asalnya adalah iktayaro. Iktayaro. Paham ya? Jadi iktaro masuk di ifta'ala. Karena asalnya adalah iktayaro. Ya. Iktayaro. Kemudian karena ya berharokat, sebelumnya fathah diubah menjadi alif. Jadilah iktaro. Sederhana, mudah itu. Tapi setelahnya lagi. Wadda'a. Ini yang butuh cerita. Kita butuh catatan itu. Dan butuh diceritakan. Iya. Termasuk wazan. Ifta'ala. Wazan apa itu? Ifta'ala adalah apa? Contoh kata idda'a. Idda'a. Da'nya tasdid. Kalau kita melihat wazan, tidak sama ini. Kan wazannya apa? Ifta'ala. Maka supaya sama, kembalikan dulu ke asal. Asalnya idda'a adalah ide ta'aya. Ide ta'aya. Kan wazan ifta'ala. Wazan apa itu? Ifta'ala. Berarti asalnya idda'a adalah apa? Ide ta'aya. Cuman ada nanti koedah di bab 3. Kalau di catatan saja saya cuman kasih catatan aslinya. Adapun ceritanya kenapa jadi idda'a, bab 3. Akan diceritakan semuanya di bab 3. Yaitu nanti akan datang di bab 3. Ta kalau terletak setelah dal diganti huruf sejenis dengan dal. Yaitu diganti dal. Ta. Dan itu bukan hanya setelah dal nanti ya. Sebenarnya ada 4 nanti. Ada ta setelah dal, setelah za. Iya.
kalau ada ta setelah ini, setelah dal, bahkan setelah zal, zai, itu diganti dal. Taknya diganti dal. Makanya taknya diganti dal menjadi apa? Ide. Begini. Ide da'a. Karena ifta'ala. Ifta'ala. Setelah itu mereka katakan tasdid dal ke dal menjadi apa? Idda'a. Menjadi idda'a. Jelas ini kan? Idda'a ya. Kalau ini kok ada lain. Ya berharokat sebelumnya fathah. Jadilah apa? Idda'a. Demikian pula. Contoh setelahnya ittasola. Ini lagi masalah. Ittasola. Ini kan ittasola. Asalnya adalah wasola dari awal. Ya, sama dengan idda'a. Kan asalnya dari awal da'a. Asalnya dari awal da'a. Ittasola sekarang. Asal daripada ittasola apa? Ya, wasola. Wasola. Buat ke ifta'ala. Ya, iu tasola kan begini. Iu tasola. Kan begitu jadinya. Ini asalnya. Tapi kenapa jadi ittasola? Itu saya pertanyaannya. Yang ada di situ. Ittasola. Kenapa jadi begitu? Kalau ada lagi nanti di bab 3. Ada huruf waw terletak sebelum ta. Maka huruf ila itu diganti ta. Huruf wawnya diganti ta. Jadilah waw ini ta. Jadi sekarang apa? Ittasola. Setelah itu ta ketemu ta tasdid. Itu di bab 3. Di bab i'lal ibdal. Di bab 3 akan datang. Bab i'lal ibdal. Itulah sulitnya sorob di situ. Di i'lal ibdal. Pergantian huruf. Perubahan huruf. Paham aslinya sekarang jadinya? Jadi makanya wazan ittasola apa? Wazan ittasola apa? Ifta'ala. Ifta'ala. Demikian pula wattaqo. Sama ini. Wattaqo. Sama. Cari dulu aslinya. Wako. Kan begitu aslinya. Berarti seharusnya wako wazan ifta'ala apa jadinya? Iu. Iu tako. Begini. Iu tako. Nah, sama kaidahnya tadi. Dapat waw terletak sebelum ta. Maka dia diganti menjadi ta. Jadilah ta. Jadi it tako. Paham kan? Ta ketemu ta akhirnya di tasdid. Ta ketemu ta di tasdid. Jadilah apa? It tako. Ini yang belum sebutkan. Di antaranya. Iya, di antaranya. As-salid yang ketiga. Yang ketiga, if'alla. Kalau ini gampang ini. If'alla. Bisaddil lam. Ditasdid lamnya. Nah contoh. Ihmarra yahmarru. Itu aslinya ihmarra yahmariru. Ihmiraran. Wa minhu. Di antaranya juga. Ir'awa. Yar'awi. Ir'iwaan. Ir'awa. Mudah ini dicari aslinya. Ir'awa. Apa kira-kira aslinya? Kan imarro. If'alla. Lamnya ada 2. Berarti ir'awa. 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 Kenapa jadi ir'awa? Ya, waw berharokat sebelumnya fathah. Apa kaidahnya? Kalau ada waw berharokat sebelumnya fathah, diganti wawnya menjadi apa? Alif. Makanya ir'awa. Banda? Yar'awi. Aslinya apa? Yar'awi. 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 Kan ir'awa wa. Yar'awi wu. Banda? Setelah itu, apa yang terjadi? Kasroh cocok dengan ya, maka waw diganti menjadi ya. Yar'awiyu. Setelah itu berat doma di atas ya. Jadilah yar'awi. Ir'iwaan. Apa aslinya ir'iwaan? Ir'iwaan. Kemudian ada waw terletak setelah alif tambahan. Maka diganti menjadi hamzah. Jadilah apa?
iwaan. Nah, itu sudah teori, saya sudah sampaikan juga di buku sebelumnya. Dipahamkan? Di bab 3. Di bab 3 di buku Miftah. Iya. Itu asalnya ar-rabi yang keempat. Wazan yang keempat. Tafa'ala. Nah contoh. Ta'allama yata'allamu ta'alluman. Tazakka yatazakka tazakkian. Asalnya tazakkuyan. Tazakkuyan. Kan tafa'ulan. Tazakkuyan. Tapi karena setelahnya ya cocok dengan apa? Kasro. Jadi lihat tazakkian. Yang masalahnya wa minhu. Ini lagi. Wa minhu. Di antara fi'il amr yang masuk dalam bab tafa'ala. Idzakaro. Idzakaro. Ittoharo. Apa dulu 3 hurufnya? Idzakaro. Kan dari kata dakaro. Buat wazan sekarang. Yang kita buat sekarang. Tafa'ala. Berarti? Tadakaro. Begini. Tadakaro. Tadakaro. Itu asalnya itu. Itu asalnya. Karena wazannya apa? Tafa'ala. Kemudian masalah. Dal terletak setelah ta. Kalau ta setelah dal, ganti dal. Tapi kalau dal setelah ta, diganti ta. Itu namanya ibdal. Pergantian huruf. Jadi dalnya diganti menjadi ta. Jadinya apa? Tata. Jadinya apa? Apa jadinya? Apa jadinya? Apa? Tatakaro. Bisa begitu awalnya. Tatakaro. Itu sekarang. Kalau dal setelah ta diganti ta. Bisa juga kaidah terbalik. Yang seperti yang saya kasih sebelumnya. Ada ta terletak sebelum dal. Diganti apa? Dal. Atau diganti huruf yang sejenis dengan huruf itu. Jadi bisa antum ganti menjadi dal. Antum jadinya apa? Kalau antum pakai kaidah itu, jadinya apa? Apa? Begitu. Dadak karo. Dah? Kan kalau ada ta sebelum da, sebelum dal, sebelum zai diganti apa? Dal. Jadinya dadak karo. Setelah itu diganti dalnya sejenis dengan huruf setelahnya. Jadinya apa? Dadak karo. Ketemu 2 huruf sejenis. Tasdid lah. Nah, dakaro. Gini jadinya. Boleh memulai dengan tasdid? Tidak boleh. Tambahkan siapa? Alif. Jadilah idzakaro. Itulah hasilnya. Nah, idzakaro. Jangan buka buku ini di dasar. Paham maksudnya? Iya. Jangan pernah. Bahaya. Iya. Jadi itulah jadinya itu. Idzakaro. Kalau ditanya apa wazannya idzakaro? Tafa'ala. Jadi i'lal ibdal tidak mempengaruhi wazan. Perubahan huruf antum ganti ta menjadi dal tidak mempengaruhi wazan. Tidak mempengaruhi wazan. Iya. Wat-toharo. Sama ini. Sama ini. Apa kira-kira asalnya wat-toharo? It-toharo. Asalnya kan toharo. Tohuro. Tohuro. Dah? Wazankan dengan wazan tafa'ala. Kan begini. Tatoharo. Setelah itu nanti ada kaidah di bab 3. Kalau ada huruf ta terletak setelahnya huruf itbaq, huruf tebal, maka dia ikut tebal. Terpengaruh dengan suara tetangga. Bahaya itu tetangga. Mempengaruhi tetangganya. Ta terletak bertetangga dengan to. Maka dia diganti apa? To. Jadilah gini. Gini jadinya. To. Haro. Daripada tato menjadi apa? Toto. To ketemu to.
tasdid idgham bisa diucapkan? Tidak bisa. Tambahlah alif, jadilah ittoharo. Wazannya jangan sampai i. Wazannya apa? Tafa'ala. Kan tidak ada wazan ittoharo, ifa'ala. Tidak ada. Paham tak? Jelas ini? Lumayan, Dik. Lumayan ini kalau sudah masuk nih. Iya. Sudah? Anu paham, Ji? Itu mau dulu sampai situ. Setelahnya lagi ada cerita lain. Iya. Enggak apa, ini kan kisah di antara. Yang tadi masdarnya fa'ala ada 3, ada 2, ada mufa'alatan, ada fi'alan. Kalau situ tentunya walaan, pembelaan. Apa? Situ tentunya walaan, pembelaan. Walaan. Wala yuwali wilaan. Salah harokat itu, saudara. Salah harokat. Fi'alan. Sudah, bab kelima nanti lagi. Kita sambung dengan tambah 3 huruf. Itu dulu. Untuk olahraga otak, noh. Supaya tergambar. Ini belum di bab 3 ini. Nanti di bab 3 ada semua mitu. Kapan saya ganti to, kapan saya ganti dal, kapan waw diganti alif, kapan alif diganti waw, kapan waw diganti ya, kapan alif diganti ya. Pokoknya akan disebutkan semuanya. Ada pertanyaan? Enggak, kaidah ilal dulu toh. Ilal dulu daripada tasdid, maka kaidah kenalul kaidah. Waw berharokat sebelumnya fathah, diganti alif. Iya, ringan toh. Daripada antum tasdid berat. Tapi kalau mau dipersulit, alhamdulillah. Ir-iwaan asalnya ir-iwawan. Kan asal fi'il madinya ir-awawa. Ada waw terletak setelah alif tambahan. Maka kaidahnya diganti menjadi hamzah. Dah? Ya kaidah di miftah ini. Kenapa ya bukan yaudhu, padahal ada kata yaujalu. Asalnya yadi'u. Bisa dijelaskan ulang tentang itasolah? Itasolah. Jadi kembalikan dulu 3 huruf. Wasolah. Dah? Wasolah. Wazannya apa kalau ifta'ala? Iu. Iu. Dah? Ifta'ala kan? Iu. If. Karena fa'nya, wawnya adalah huruf fa'il. Iu tasola. Iu tasola. Tanda? Setelah itu, waw terletak sebelum ta. Maka waw diganti menjadi huruf sejenis dengan ta. Tahu kan? Jadi-jadinya apa? Tasdid. Karena tidak ada kata tasila yang awalnya tak begitu. Itu asalnya wasola. Paham Ahmad? Ada masalah? Mutatoh. Innallaha yuhibbul mutahhirin. Tasdid tohnya toh. Berarti itu adalah mutatohhirin. Hah? Apa? Iya, setelah itu kan asalnya tahu kan dia tanya asal. Kan asal mutatohhirin. Nah, setelah itu tak ternyata sebelum to, maka tak diganti to menjadi mutahhirin. Setelah itu to tasdid ke to mutah. Makanya tasdid bergandengan. Tidak ada wazan bergandengan 2 tasdid.
Sudah? Jadi nanti antum akan tahu semua kosakata di Quran. Kalau sudah sorof lanjutan begitu, aman. Tapi kalau belum sorof lanjutan, belum aman. Karena antum tahu di Miftah belum ada ibdal. Itu di Miftah itu baru ilal. Tahu ilal? Ilal itu perubahan huruf ilah ke huruf ilah. Itu dibilang ilal. Perubahan huruf ilah ke huruf ilah. Yaitu waw menjadi alif, alif menjadi waw, waw menjadi ya, ya menjadi waw, ya menjadi alif, alif menjadi ya. Hanya seputar huruf ilah. Kan itu lebih mudah. Nah, kalau di tingkat lanjutan begini ada tambahan bab ibdal. Ibdal itu pergantian huruf sohi dengan huruf sohi. Nah, itu tadi namanya ibdal. Tak menjadi to, tak menjadi dal. Itu namanya ibdal. Dan saya tidak singgung di buku dasar. Menangis orang. Karena nanti sibuk pusing lagi wazan. Karena pergantian yang ditimbang tidak mempengaruhi timbangan. Tapi namanya kita orang pemula, kadang kalau berubah di timbangan, ikut juga berubah di yang berubah yang ditimbang, kita ubah dulu timbangannya juga. Jadi ta'ala, asalnya ta, kalau ta diubah jadi to, malah kita akan menjadi ta'ala. Padahal wazan tidak mempengaruhi, ilal ibdal tidak mempengaruhi wazan. Dia hanya, jadi wazan itu tetap. Wazan itu tetap. Paham kan? Tidak berpengaruh dengan ilal ibdal. Nah inilah nanti di bab 3. Di ibdalnya itu. Tapi itu sedikit saja. Sedikit saja tempatnya. Ibdal itu sedikit, tidak banyak. Iddakaro. Kenapa? Tadakkaro. Dal dulu. Karena nanti dal diubah ta'in menjadi dal. Makanya kita bilang waddakaro. Ada juga waddakaro. Kenapa waddakaro? Karena pendapat kedua, dalnya dijadikan dal. Bukan dal jadi dal. Nah, itu namanya ibdal. Mudah gini, ini karena baru antum dengar saja. Tapi sengaja saya sebutkan dari awal begini, supaya masuk bab 3 itu mudah. Karena masalahnya kalau langsung didengar di bab 3, disitulah orang lari. Bukan hanya antum, orang Ajam, orang Yaman, orang Arab, lari kalau sudah bab terakhir. Kalau bab 3 dia pergi, apa ini? Sudah ku tahu itu. Dia menceritakan. Jadi dia pergi. Iya. Kan bahasanya. Tapi masalahnya nanti ketika mengajar, tidak bisa mengajar bahasa Arab. Dia tidak ngajar bahasa Arab. Karena orang ngajar bahasa Arab harus tahu sebab. Paham tak? Rizky? Bisa. Waddakaro. Kan tidak wadda. Wadda. Dari ta. Dalnya dari ta. Dal kedua dari dal. Jadi asalnya itu dakaro. Di situ permainan arti nanti. Antum lihat di kamus apa? Waddakaro. Lihat di kamus dakaro atau dakaro. Kalau lihat di dakaro, beda artinya. Nah? Paham saudara? Jam terus serius, baru awal ini. Kan? Nanti di bab 3 ditahu semua itu. Jika ta terletak setelah dal dan zal atau zai, maka ta itu diubah menjadi sebelum. Terletak sebelum. Maka diubah jadi dal. Bukan huruf sejenis. Jadi dal dulu. Baru nanti dilihat jadi sejenis. Yang penting paham, kalau di bab ini, antum paham wazannya. Nanti itu teori pergantian hurufnya di bab 3. Di sini nih yang penting antum dapat gini. Iddakaro. Apa wazannya? Oh, tafa'ala ternyata. Ittoharo. Apa wazannya? Oh, tafa'ala. Alifnya itu hanya ditambah karena tidak bisa dibaca. Jadi itu alif ittoharo. Bukan alif wazan. Itu alif tambahan karena mau dibaca. Tidak bisa mengawali dengan tasdid. Paham tak? Jelas ini?
Jadi bukan alif wazan itu. Bukan alif yang ada di wazan tambahan alif di awal. Bukan. Itu alif ditambah karena tasdid. ذكر berarti wazannya tafa'al. Hmm. Hmm? Hmm. ذكر berarti tafa'al. dengan makhrajnya saja. Yang mirip. Iya, makhraj dan suara nanti. Tidak selamanya sama makhraj diganti. Ada juga terpengaruh dengan suara. Nah. Nanti itu bahkan kalau kita bilang makhraj tidak juga selamanya begini. Karena nanti Pak ada kaidah huruf itbaq. Huruf itbaq itu kan bisa dot. Dot kan Pak tidak ada makhraj lain kecuali dot. Tapi nanti kalau ada ta sebelum dot diganti to. Jadi begitu. Jadi nanti itu suara. Suara tetangga itu membuat dia berubah. Nah, bahaya tetangga itu. Iya. Makanya kata penyair qadai uqadu al-jaru bidul miljar. Kadang tetangga itu disiksa karena dosa tetangganya. Iya. Iya enggak? Tetangga disiksa karena dosa tetangganya. Itu Mi. Ini Mi, enggak disiksa ini, diubah. Karena suara tetangga. Suara tetangganya tebal, akhirnya dia diubah menjadi huruf apa? Tebal. Ada lagi? Tidak mempengaruhi wazan. Contohnya tadi ذكر ta'al tetap kalau contoh Untuk ilah. Itu menjadi irawa. Itu. Jadi ilal itu terkait dengan huruf ilah. Ibdal itu terkait dengan huruf sahih. Walaupun ada yang mengatakan ilal ibdal sama Ji. Karena semua ilal ibdal. Tapi tidak semua ibdal ilal. Paham itu ucapan saya? Kan semua ilal itu ibdal Mi. Karena diganti waw ke ya, waw ke alif itu namanya ibdal, pergantian huruf. Makanya semua ilal ibdal, tapi tidak semua ibdal ilal. Karena ibdal itu ada di huruf sehat. Sementara ilal khusus huruf sakit. Namanya juga ilal, huruf illah. Kalau ibdal, pergantian huruf. Berarti masuk huruf sehat dan huruf sakit. Kapan tadi menjadi huruf? Nanti. Pelan-pelan. Masih 16 tahun umurmu. Sekali. Iya. Mau gue dikasih keluar dulu. Sampai kau cukup 17. Cepat sekali mau. Ini nih. Baru mau dikatakan inilah wazan. Paham tak? Wazan 3 ditambah 2. Cuman masalahnya penulis ikutkan kata-kata yang seakan-akan tidak sewazan. Karena adanya pergantian huruf. Tak sudah jadi to. Tak sudah jadi dal. Waw sudah jadi alif. Itu belum tambah itu. Makanya belum bilang minhu. Di antara yang masuk di wazan itu. Paham kan? Nanti ada pun cerita lebihnya di bab 3. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallah. Insyaallah berarti kita lanjut di